Ya, sehingga dikatakan di dalam Nazm Zubair Ibnu Ruslan, ya, Nazm itu syair, ya, dikatakan di nazm tersebut makruhatun bil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir i'tarafa. Makruh hukumnya air wudu, makruhnya air wudu adalah sekiranya berlebih, meskipun ia diambil dari lautan yang besar. Wudu pakai air laut boleh nggak? Boleh, ya, dulu sudah diterangkan. Meskipun asin, ya, asin, ya, cuma rasanya asin, tapi wudunya boleh dan sah, ya. Wudu pakai air laut. Itu pun meskipun airnya sangat banyak, ya, laut yang besar, nah di situ tidak dianjurkan, tidak dibolehkan untuk berlebihan. Jadi ini petunjuk yang pertama dari Nabi kita Muhammad SAW, atau faedah yang pertama. Di situ ada petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW untuk tidak berlebihan di dalam semua perkara, termasuk dalam hal menggunakan air, baik ketika berwudu maupun ketika mandi. Bahkan Al-Quran Allah menjelaskan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang boros, ya, para pemboros itu adalah temannya siapa? Temannya setan, ya, ikhwannya para setannya. Itu surat Al-Isra ayat 27. Kemudian ada satu hal juga yang kebalikannya. Tadi tidak diperkenankan wudu dengan berlebih-lebihan. Ya, kalau kasus contohnya, ya, contohnya misal, ya, pakai keran terus apa, dibuka full gitu sampai airnya ngejos gitu, ya. Padahal ketika berkumur ya juga yang diambil segitu saja, tapi airnya banyak yang apa? Banyak yang keluar dari keran tersebut. Ya, sehingga yang baik gimana? Yang baik ya jangan terlalu besar. Kalau pakai keran ya diukur ya kira-kira secukupnya, ya, kira-kira secukupnya. Tidak terlalu kecil banget ya enggak, terlalu besar juga enggak. Karena termasuk makruh, ya, termasuk makruh ketika wudu itu menggunakan jumlah air sangat sedikit. Kebalikannya, ya, kalau terlalu banyak, ya, hukumnya makruh atau israf, ya, termasuk tidak mengikuti petunjuk Nabi. Sebaliknya, wudu pakai air yang sangat sedikit. Apa contohnya? Air sangat sedikit gimana? Wudunya cuma pakai tetesan saja, tes gitu, ya. Yang disebut dengan taktir, ya, ya. Atau pakai semprotan yang sifatnya netes gitu. Dikhawatirkan apa? Kenapa dimakruhkan? Dikhawatirkan airnya itu nggak merata mengenai anggota badan yang harus terkena air. Tidak merata. Ada yang nggak kena gitu karena saking sedikitnya. Jadi ini maksudnya meskipun ini anjuran untuk jangan boros-boros menggunakan air ketika wudu dan mandi, tapi sebaliknya jangan terlalu sedikit. Ya. Terlalu sedikit menjadikan airnya tidak merata kepada anggota badan yang harus terkena air wudu. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Kana yatawaddau bil muddi wa huwa mikyalul ma'ruf qasahu arba'atu amdadin fayakunul muddu rubu'us sa', wa qadruhu bil mi'yaril hadir
khamsah wa isrun wa sittu mi'ah gharaman wa bil liter khamsun wa sab'u mi'ah mililiter. Yang kedua, diterangkan di sini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu menggunakan satu mud. Ya, tadi sudah disinggung, mud itu adalah mikyal ma'ruf. Ya, satu takaran, satu wadah yang sudah dikenal. Qasabu arba'atu amdan. Satu sok adalah 4 mud. Fayakunul mud rubu'us sa', sehingga satu mud ya 1/4 sok, ya tinggal dibalik saja ya. Satu sok 4 mud, satu mud 1/4 sok. Dan ukuran untuk atau kadar ukuran hari ini atau ukuran sekarang, satu mud itu kisaran 625 gram. Berarti satu sok 2,5, betul ya, 625, ya betul ya, 2,5 kilogram. Ya, karena satu mud 625, satu sok 2,5 kilogram. Kalau ukuran dengan liter, satu sok 750 mililiter. 1 liter kurang 1/4 atau 3/4 liter, itu satu sok. Satu mud, sehingga satu sok 3 liter, tadi sudah disinggung di atas. Ya, ini pendekatan saja. Ya, ini pendekatan gambaran mud dan sok. Ya. Adapun di kita ya tinggal dikira-kira ya, satu mud itu 750, yang kisaran segini lebih sedikit, itu berarti satu mud. Ya. Kalau pakai gayung ya bisa dikira-kira juga ini satu gayung. Kalau gayungnya besar ya mungkin setengah gayung gitu ya. Tergantung gayungnya, ada gayung yang besar, ada gayung yang kecil. Ya. Ini pendekatan ukuran mud dan sok. Kemudian yang ketiga, karena yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdad. Beliau sallallahu alaihi wasallam mandinya itu dengan satu sok atau satu sok atau 5 amdan. Kalau 5 amdan atau 5 mud berarti berapa? Satu sok plus 1 mud. Ya enggak? 5 amdan atau 5 mud berarti satu sok ditambah 1 mud. Kadang Nabi mandinya satu sok, kadang bisa sampai 5 mud atau satu sok ditambah 1 mud. Yakni minas sa'i ila sa'i wa rubu'i, yaitu satu sok sampai satu sok dan ya, jadi 5 mud itu kan satu sok sampai satu sok ditambah 1/4-nya. Satu sok tambah 1 mud. Ma'a waqrati sya'rihi ma'a waqrati sya'rihi sallallahu alaihi wasallam, padahal rambut beliau sallallahu alaihi wasallam itu terhitungnya lebat. Ya. Waqrah ya, rambutnya lebat. Wasa'un nabawi salasul litrat. Satu sok nabawi adalah 3 liter. Ya, jadi faedah yang ketiga menegaskan lagi tentang mandinya. Ketika mandi kadang ya satu sok, kadang bisa sampai satu sok ditambah lagi 1. Sekali lagi ini bukan kadar yang sifatnya baku harus segitu, bukan ya. Akan tapi ada prinsip dasar. Prinsip dasarnya ketika wudu airnya itu bisa merata ke semua anggota wudu. Ketika mandi airnya itu bisa merata sampai ke semua anggota badan yang harus terkena air. Dan ternyata 5 amdan itu bisa, itu maksudnya. Cuma bukan berarti harus 5 amdan atau harus 1 sok. Nabi biasa 1 sok atau sampai 5
Sehingga ketika kita mandi ya dikira-kira, meskipun air yang melimpah, tidak dengan cara berlebih-lebihan. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat, ada niat ittiba gitu ya, niat ittiba, mencontoh ya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang keempat, fadilatul iqtisadi fi ma'il wudu'i wa fi ghairihi wa anna al-israfa fihi laisa min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga menyebutkan keutamaan untuk berhemat, untuk irit ya, atau berhemat dalam menggunakan air wudu dan juga dalam yang lainnya. Dan yang namanya berlebih-lebihan itu bukan petunjuk dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini sebisa mungkin ya kita terapkan ya ketika kita berwudu ataupun mandi. Dengan prinsip kita gunakan air yang ada, gimana caranya agar bisa merata ke semua anggota badan yang harus terkena air. Kemudian kita menggunakan batasan, meskipun ini bukan batasan baku, tapi ini sebagai acuan ya, bahasa kita apa? Acuan ya. Acuan di dalam berwudu dan juga di dalam mandi. Inilah penjelasan dari hadis yang ke-61 ya, kalau di gambaran ini ya, kalau di buku anak hadis 51 ya, mungkin beda-beda Pak nomor penomoran hadisnya. Berkaitan dengan petunjuk Nabi di dalam berwudu, beliau mencontohkan ketika berwudu menggunakan 1 mud, mandi menggunakan 1 sok atau bisa sampai 5 mud. Sekali lagi ini bukan kadar yang wajib harus begitu, tapi bisa sebagai acuan kita ya di dalam berwudu dan mandi. Kemudian kita lanjutkan, masih ada waktu ya. Hadis yang berikutnya, hadis 62 ya, kalau di sini hadis yang ke-62. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbihul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa zada Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Wa an Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau, tidaklah seorang pun di antara kalian yang berwudu, fa yusbihul wudu'a, lalu ia menyempurnakan wudunya, summa yaqulu, kemudian ia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak ada sekutu baginya, dan aku
bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya'a, dibuka baginya 8 pintu surga dan masuk dari mana saja yang dia sukai. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi menambahkan, Imam At-Tirmidzi menambahkan bacaan yaitu yang Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, pada Imam Tirmidzi ada tambahan, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci. Dan tentunya ketika mempraktekkan ini membacanya yang Arabnya, ya, bukan yang terjemahan ini, bukan ini terjemahan sekedar untuk memberikan gambaran ini loh makna bacaannya, bukan ini setelah wudu kita berdoa aku bersaksi bahwa, bukan, tapi bahasa Arabnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu yang dibaca, bukan bahasa Indonesianya, bukan, ya, supaya jangan salah paham. Katanya mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, bukan, tapi apa yang dibaca? Bahasa Arabnya, doanya, ya, bacaan doanya, bukan terjemahannya. Sekali lagi terjemahannya dan memberikan apa? Gambaran ini loh maknanya seperti ini, ya. Ini berkaitan dengan, ya, di samping berkaitan dengan perintah untuk menyempurnakan wudu, juga ditambah bacaan setelah selesai berwudu. Dan juga ada satu janji, ada satu keutamaan, orang yang mengucapkannya akan dibukakan untuknya berapa pintu surga? 8. Dia boleh pilih masuk surga lewat pintu yang dia sukai, ya. Dan tentunya kita meyakini karena apa yang disabdakan oleh Nabi itu merupakan kebenaran, ya. Sehingga setelah wudu kita antusias untuk mengucapkan bacaan tadi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau ditambah Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ya, kita lihat, ya, karena di sini ada yang riwayat Muslim, ada ditambah dengan bacaan yang riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka al-haditsu fi sahih Muslim fala da'iya li bahsihi. Adapun hadis yang riwayat Muslim itu yang atas, ya, yang sampai mana? Futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'a. Ini yang riwayat Muslim, akhrajahu Muslim, maka fala da'iya li bahsihi. Untuk itu tidak ada alasan untuk membahasnya, karena riwayat Muslim tidak perlu dikritisi. Oh, ini riwayatnya ada cacatnya, enggak. Ini riwayat Muslim berarti sahih, itu maksudnya, enggak perlu dibahas. Wa amma ziyadatul Tirmidzi, adapun yang tambahan dari Imam At-Tirmidzi, yaitu yang bacaan mana? Yang tambahan yang mana? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini yang tambahan, ya, ini yang riwayat Tirmidzi. Inna fi sanadiha ittiraba, pada sanadnya itu ada kesimpang siuran. Wala yasihu fiha syai', sehingga makan yang ini adalah tidak sahih. Ya, makan yang mana? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang lafaz ini adalah tidak sahih, kama dha'afaha Ahmad Syakir, sebagaimana dinilai dhaif oleh Imam Ahmad Syakir, mendhaifkan yang mana? Tambahannya tadi, ya. Walakin laha
hadis Sauban. Dan di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Tabrani di dalam Al-Awsat dari hadisnya Sauban, wa Ibnu Majah min hadis Anas, dan juga Ibnu Majah dari hadis sahabat Anas. Wal Hakim fil Mustadrak, dan Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya min hadis Abi Sa'id, dari hadisnya Abu Sa'id. Maka walahu syawahidu ukhra, sehingga riwayat ini matanya dinilai dhaif tapi punya apa? Syahid, punya pendukung, ya kalau bahasa kita ya, punya pendukung atau bukti lain. Walida akhbarahul Mubarakuri wal Albani rahimahullah. Oleh karena itu Al-Mubarakuri dan Imam Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini menjadi sahih. Ya, semoga bisa dipahami ya. Amalnya memang makanya yang tambahan itu dhaif, tapi karena punya syahid, syawahid, atau punya pendukung yang lain, kemudian disimpulkan. Nah, kita ambil kesimpulannya saja. Disimpulkan oleh Al-Mubarakuri dan Imam Al-Albani rahimahullah dinilai sebagai hadis yang sahih. Sehingga bacaan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin bisa diramalkan dengan alasan apa? Punya syawahid, sehingga dari dhaif naik derajatnya ya menjadi hasan atau sahih. Wallahu a'lam. Itulah gambaran tentang derajat dari hadis ini. Insyaallah untuk pembahasan mufradatnya, kemudian faedah-faedah yang diambil dari hadis ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah ya, karena cukup panjang ya pembahasannya, sampai 13 faedah ya, bahkan bisa sampai berapa ini 4 halaman ya untuk faedahnya saja ya. Kita cukupkan sampai ini untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.